Hai semua, selamat datang di channel YouTube Miss Vlog. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya. Film yang akan aku ceritakan kali ini berjudul The Witch Part 1 Subversion dari negara Korea Selatan yang dirilis tahun 2018. Film ini cukup sadis dan penuh darah-darah, tapi aku udah potong-potong seapik mungkin. Di awal cerita, kita diperlihatkan anak kecil yang sedang disiksa oleh sekumpulan pria. Akan tetapi, anak tersebut masih bergerak. Lalu seorang wanita bernama Dr. Baik memberitahu bahwa kelemahannya adalah kepalanya. Di sisi lain, dua orang anak sedang melarikan diri dan dikejar-kejar oleh anak buah Dr. Baik. Sayangnya, seorang anak laki-laki tertangkap oleh Mr. Choi, anak buah Dr. Baik, dan dibawa ke hadapan Dr. Baik lalu dibawa pergi. Lalu satu anak lagi, seorang anak perempuan berumur 8 tahun, berhasil melarikan diri dan ditemukan oleh seorang pria yang sedang mengurus peternakannya. Anak perempuan tersebut kemudian ditolong oleh pasangan suami istri itu, dirawat dan dibesarkan oleh mereka. 10 tahun kemudian, anak perempuan tersebut telah tumbuh menjadi wanita cantik bernama Go Jae-yun. Jae-yun sedang memohon diberikan tunggakan pakan ternak untuk sapi-sapi milik ayahnya. Lalu, Jae-yun pulang menyetir mobil, padahal dia belum memiliki SIM. Di rumah, dia bertemu ayah dan ibunya yang sangat menyayanginya. Ternyata, ibunya menderita Alzheimer. Malamnya, mereka melihat berita di TV tentang harga sapi yang sedang jatuh, hingga banyak peternakan yang ditutup. Dan ini membuat Jae-yun dan ayahnya sedih dan bingung. Saat selesai mandi, Jae-yun merasakan sakit kepala. Lalu Jae-yun mencari informasi mengenai penyakit Alzheimer dan yang berhubungan dengan saraf otak. Esokannya, Jae-yun bertemu teman sekolahnya. Lalu mereka pergi naik bus bersama. Namanya adalah Do Myung-hee. Di dalam bus, Myung-hee memperlihatkan sebuah ajang pencarian bakat. Karena teringat keluarga Jae-yun yang sedang kesulitan keuangan dan bermasalah dengan peternakan ayahnya. Juga biaya untuk pengobatan ibunya yang sakit. Akhirnya Jae-yun memutuskan untuk mengikuti audisi. Saat wawancara, Jae-yun banyak dipuji oleh juri karena dia cantik, murid terpintar di sekolah, bahkan pintar bernyanyi. Jae-yun pun lolos dengan skor tertinggi dan berencana pergi ke Seoul bersama Myung-hee. Malamnya, Jae-yun dan keluarganya menonton acara audisi tersebut. Ayah dan ibunya begitu bangga karena Jae-yun pintar bernyanyi. Lalu saat juri menanyakan bakat lain pada Jae-yun, Jae-yun menampilkan sebuah sulap, yaitu mic yang bisa bergerak sendiri. Ibu dan ayahnya Jae-yun menjadi khawatir melihat sulap Jae-yun di TV. Ibunya takut orang-orang tidak dapat menerima Jae-yun yang berbeda, dan takut Jae-yun meninggalkan ibunya. Tapi ayahnya dan Jae-yun berhasil meyakinkan ibunya. Saat Jae-yun akan tidur, tiba-tiba sakit kepalanya kambuh kembali. Sedangkan beberapa kilometer dari rumahnya, seseorang sedang memperhatikan peternakan ayah Jae-yun. Keesokan harinya, Jae-yun dan Myung-hee menaiki kereta menuju Seoul. Di kereta, tiba-tiba seorang pria yang duduk di hadapan Jae-yun menertawakan percakapan Jae-yun dan Myung-hee. Pria itu memiliki julukan Nobleman. Dia tampaknya sangat mengenal Jae-yun dan memanggil Jae-yun dengan julukan Nona Penyihir. Jae-yun tampak tidak mengenal Nobleman dan menanyakan apakah pria tersebut salah orang. Nobleman lalu mendekatkan tangannya di muka Jae-yun dan membuat Jae-yun menangis, hingga Myung-hee berteriak-teriak membuat keributan. Nobleman pun pergi. Saat di gerbang, Nobleman bersenggolan dengan seorang pria dan membuatnya marah, lalu membunuh pria tersebut dan membuangnya ke keluar kereta dengan hanya menggunakan satu tangan. Jae-yun dan Myung-hee akhirnya sampai di tempat audisi di Seoul. Saat Jae-yun menyanyi, Dr. Baik dan Mr. Choi menonton di kediamannya. Dr. Baik memberitahu Mr. Choi bahwa Jae-yun adalah anak yang hilang 10 tahun yang lalu. Jae-yun pun lolos 16 besar.
Saat akan pulang, tiba-tiba kepala Jayun terasa sakit kembali. Jayun teringat perkataan dokternya bahwa Jayun harus segera operasi dan tidak memiliki banyak waktu. Juga harus memberitahu keadaannya pada orang tuanya. Dokter mengatakan bahwa Jayun hanya memiliki waktu paling lama 3 bulan dan paling cepat 1 bulan. Jayun harus mencari orang tua kandungnya dan melakukan transplantasi sumsum tulang belakang. Keadaan Jayun pun makin parah hingga darah keluar dari hidungnya. Saat Jayun dan Myung-hee akan pulang, tiba-tiba sekumpulan pria keluar dari mobil dan akan membawa Jayun. Lalu Jayun dan Myung-hee melarikan diri menaiki taksi. Saat Jayun sedang menunggu bis, tiba-tiba sebuah mobil berhenti. Ternyata nobleman datang lagi. Nobleman mengatakan bahwa bus yang ditunggu Jayun sedang mogok di belakang dan menyuruh Jayun untuk cepat pulang, lalu mengatakan bahwa orang tua Jayun sudah tua dan tidak heran jika tiba-tiba mereka mati. Jayun menjadi khawatir, lalu pulang menggunakan taksi dan menyuruh Myung-hee yang ayahnya seorang polisi untuk cepat datang ke peternakannya. Saat nobleman dan komplotannya tiba di peternakan, ayah Myung-hee pun mendatanginya dan menanyakan identitas mereka, dan mereka pun pergi tanpa sempat melakukan apa-apa pada keluarga Jayun. Hal tersebut membuat Jayun tenang. Di tempat lain, nobleman dan komplotannya melakukan pembunuhan pada seorang dekan dan keluarganya yang merupakan peneliti genetika. Nobleman dapat dengan mudah menggerakkan pistol tanpa menyentuhnya. Lalu mereka membakar rumah dan laboratorium dekan tersebut. Keesokan harinya, Dr. Baik membaca koran tentang pembunuhan itu dan sarapan bersama Mr. Choi. Mr. Choi mengetahui bahwa Dr. Baik akan kembali ke kantor pusat. Lalu Dr. Baik menyuruh Mr. Choi untuk menghilang dulu sementara. Dr. Baik melakukan mode pembersihan. Mr. Choi menanyakan tentang Jayun pada Dr. Baik. Mr. Choi menganggap Jayun sebagai monster dan harus dilenyapkan karena tidak dapat dikontrol. Lalu Dr. Baik mengatakan bahwa dia akan mengurus Jayun dengan caranya sendiri, tanpa harus membunuhnya dengan cara mengendalikannya. Kemudian Mr. Choi menemui seorang pria. Dia menganggap Dr. Baik bertingkah aneh karena telah melakukan pembunuhan pada kedua peneliti pada proyeknya dulu dan menggunakan sekelompok orang yang misterius. Lalu orang tersebut menyuruh Mr. Choi untuk membunuh Jayun dan mengambil otaknya karena itu adalah hasil karya mereka dan untuk mengobati penyakit Mr. Choi. Malamnya, saat Jayun makan bersama keluarganya, tiba-tiba Alzheimer ibunya kambuh dan tidak mengenali Jayun dewasa, dan mengatakan bahwa Jayun kecil mencari tahu tentang orang tua kandungnya. Saat Jayun tidur, tiba-tiba sakit kepalanya kambuh. Lalu Myung-hee yang menginap ingin membuang air kecil. Jayun keluar dari kamarnya karena mendengar suara. Saat keluar, kepala Jayun langsung ditodongkan pistol dan melihat Myung-hee yang disandra. Kemudian, pria yang disom muncul kembali. Dia adalah anak buah Mr. Choi. Tapi, Jayun mengatakan bahwa dia salah orang. Pria itu memperlihatkan bekas luka di wajahnya dan mengatakan bahwa itu adalah ulah Jayun. Lalu, pria tersebut memaksa Jayun dengan menyakiti Myung-hee. Jayun dengan gerak cepatnya langsung membunuh mereka semua. Hal ini membuat Myung-hee takut. Tiba-tiba, nobleman datang dan mengatakan bahwa Jayun berbohong selama ini. Dia membeberkan kenyataan bahwa Jayun tidak pernah belajar, tapi bisa menjadi siswa terbaik di sekolah, bahkan mungkin terbaik satu negara, dan mampu melakukan apapun dengan sangat baik. Jayun tetap mengatakan bahwa dia tidak ingat siapa dirinya. Nobleman lalu mengajak Jayun ikut bersamanya agar Jayun bisa ingat semuanya. Jayun pun pergi meninggalkan Myung-hee dan keluarganya mengikuti nobleman. Di mobil, nobleman mengatakan bahwa Jayun sangat cerdas dan memikirkan dengan sangat matang memilih keluarga lansia yang kehilangan anak dan cucunya sebagai tempat pelarian saat kecil dulu.
Akhirnya Jayun dan komplotan Nobelman tiba di sebuah tempat seperti bangunan kosong yang terhubung ke sebuah laboratorium besar. Jayun dimasukkan ke sebuah ruangan lalu diikat di sebuah kursi. Ruangan tersebut seperti ruangan operasi yang terhubung dengan ruangan Dr. Baik yang terpisah oleh sebuah kaca. Dr. Baik langsung menyambut Jayun yang telah dicarinya selama 10 tahun dan mengira Jayun telah mati. Jayun masih seperti orang yang tidak ingat apa-apa. Untuk membuat Jayun mengingat semua, Dr. Baik menyuruh anak buahnya menyuntikkan sesuatu pada Jayun. Lalu kenangan masa kecil Jayun saat dijadikan percobaan di lab terlihat jelas, dan Jayun masuk ke dalam level 1, yaitu tingkatan kemampuan otak teratas. Dr. Baik adalah peneliti otak dan sangat bangga karena bisa menciptakan manusia yang mempunyai otak seperti Jayun. Jayun mengatakan bahwa dulu Dr. Baik akan membunuh semua percobaannya termasuk dirinya. Lalu, Dr. Baik memberitahu bahwa eksperimen pada Jayun berhasil dibandingkan eksperimen sebelumnya, yang hanya mengembangkan kemampuan tangan, kaki, dan otak seperti pada Mr. Choi. Akan tetapi, pada eksperimen Jayun menjadi aneh, karena Jayun dan anak lainnya mampu mengendalikan benda-benda tanpa harus menyentuhnya. Bahkan, Jayun dan anak-anak eksperimen lainnya memiliki insting menyerang yang sangat cepat, hingga sulit dikendalikan oleh Dr. Baik. Eksperimen pada Jayun mendekati sempurna, tapi para peneliti lain menjadi takut karena Jayun menjadi tidak terkendali, dan para peneliti membencinya, hingga Dr. Baik menyuruh untuk memusnahkan semua ciptaannya tersebut. Dan Jayun berhasil kabur saat itu karena Dr. Baik terlalu meremehkan ciptaannya yang dianggap masih anak kecil. Dr. Baik tidak menyangka Jayun bisa hidup normal seperti manusia biasa lainnya, walaupun Jayun memiliki naluri menyerang, dan bisa bertahan hidup hingga 10 tahun dengan kemampuan otak seperti itu. Menurut Dr. Baik, seharusnya Jayun sudah mati karena kehancuran otaknya. Dan Dr. Baik tidak menyangka kalau Jayun akan muncul di TV melakukan trik sulap yang dapat memancing Dr. Baik untuk menangkapnya. Tiba-tiba kepala Jayun terasa sangat sakit, bahkan mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya. Dr. Baik mengatakan kalau itu adalah gejala kehancuran otak Jayun hingga mengeluarkan darah dari seluruh lubang di tubuh Jayun dan akhirnya Jayun akan mati. Solusinya adalah melakukan transplantasi sumsum tulang dari keluarga asli. Akan tetapi, Jayun tidak mengetahui di mana dan siapa orang tua kandungnya. Dr. Baik lalu menyuruh anak buahnya untuk menyuntikkan serum pada Jayun dan mengatakan bahwa dia adalah solusi agar Jayun bisa hidup dan tidak merasakan sakit lagi. Setelah serum disuntikan, Dr. Baik menanyakan apakah Jayun merasa lega. Karena dengan serum itu, walaupun Jayun menggunakan kemampuannya, gejalanya tidak akan buruk dan itu adalah hadiah untuk Jayun. Dokter Baik menjelaskan kalau efek serum itu akan bertahan 1 bulan. Jika tidak disuntikan lagi, maka sakit kepalanya akan bertambah 2 kali lipat, yang artinya Jayun butuh serum itu setiap bulan. Tiba-tiba, Jayun tersenyum. Dia mengatakan bahwa dia telah mengetahui semua yang akan terjadi. Saat menuju ke tempat Dokter Baik, Nobelman memberitahu komplotannya bahwa sebenarnya bukan Dokter Baik yang menemukan Jayun, tapi Jayunlah yang menemukan Dokter Baik. Sementara, Dokter Baik sangat terkejut dengan pengakuan Jayun. Lalu Jayun menghancurkan alat-alat komunikasi dan melepaskan diri, bahkan membunuh anak buah Dokter Baik dengan kejam. Jayun menembak kaca penyekat ruangan dengan Dokter Baik, dan ternyata kaca tersebut sangat tebal hingga tidak tembus ditembak dengan pistol. Dokter Baik menyalakan gas penidur di ruangan Jayun, lalu Jayun menghilang. Tiba-tiba, Jayun telah berada di hadapan Dokter Baik dan menodongkan senjata. Jayun ternyata ingat semua kenangan dari masa kecilnya. Dia hanya berpura-pura lupa ingatan, dan telah lama mencari Dokter Baik karena tahu bahwa hidupnya tidak lama lagi akibat kehancuran otak, dan hanya Dokter Baik yang memiliki solusinya.
Jayun bahkan memancing nobleman untuk mencarinya. Jayun lalu meminta dokter baik untuk memberitahunya tentang resep serum tersebut. Saat nobleman menuju dokter baik, tiba-tiba komplotan Mr. Choi menyerang. Nobleman teringat masa kecilnya saat tertangkap oleh Mr. Choi. Ternyata, komplotan Nobleman adalah anak-anak eksperimen yang levelnya di bawah Jayun. Mr. Choi menyuruh anak buahnya untuk menyerang kepala komplotan Nobleman. Semua anak buah Mr. Choi mati dibunuh oleh seorang perempuan komplotan Nobleman. Saat Jayun menggusur tubuh dokter baik yang ditembak kakinya, tiba-tiba Nobleman menyerang Jayun dan perkelahian pun terjadi. Tetapi, Jayun lebih mendominasi karena level Jayun di atas Nobleman hingga Jayun lebih cepat dan kuat. Tiba-tiba, Jayun ditembak oleh Mr. Choi. Dokter baik menyuruh Mr. Choi untuk menembak kepalanya, tapi Mr. Choi malah menembak dokter baik. Lalu Jayun sudah berada di belakang Mr. Choi dan membunuh Mr. Choi. Setelah itu, Nobleman bangun dan memberitahu bahwa ada serum di ruang kontrol. Lalu mengatakan mungkin saja serum itu dibuat laboratorium kantor pusat. Tiba-tiba, komplotan wanita Nobleman berada di belakang Jayun dan menyerang Jayun. Tapi Jayun menahan kepala wanita itu dengan hanya satu tangan dan membunuhnya lalu membunuh Nobleman. Jayun lalu mengambil serum di ruang kontrol, meninggalkan tempat itu dan meledakkannya. Jayun melihat peternakannya dari jauh dan banyak mobil polisi. Lalu pergi ke rumah sakit menemui ayah dan ibunya yang sedang dirawat. Ayahnya lalu menceritakan tentang masa kecil Jayun yang aneh, tapi ibunya tetap ingin merawat Jayun. Kemudian, Jayun memberikan serum kepada ayahnya untuk ibunya dan menyimpan sedikit untuk dirinya, dan mengatakan bahwa serum itu bisa membantu ibunya agar cepat pulih. Jayun lalu akan pergi, tapi ayahnya menyuruh Jayun untuk pulang jika urusannya telah selesai. Kemudian, Jayun mendatangi Myung-hee, tapi hanya melihatnya dari jauh. Tiga bulan kemudian, Jayun mendatangi seorang perempuan yang sangat mirip dengan dokter baik, tapi tidak diceritakan siapa wanita ini. Kemungkinan dia adalah adiknya dokter baik. Lalu Jayun menanyakan tentang serum. Wanita tersebut lalu berkata, 아니야, 그러지 마. 엄마 괜찮아. tiba-tiba seorang wanita muda sudah ada di dekat Jayun, dan Jayun pun berkata, 너 언니한테 까불면 뭐가지 날아간다. sepertinya dia adalah anaknya dari adik dokter baik. Karena adik dokter baik memanggil dirinya ibu. Ending film ini hanya sampai di sini. Karena ini part 1, mudah-mudahan part 2-nya segera dirilis ya.